Pengkhianatan dan 3 janji dari Allah untuk Yahudi. Pernahkah kalian bertanya, mengapa bangsa yang begitu sombong dan keras kepala seperti Yahudi, yang bahkan membunuh para nabi, bisa kembali menguasai dunia? Kenapa mereka bisa begitu kuat dan berkuasa hari ini? Jawabannya sudah tertulis jelas dalam Al-Quran yang menceritakan tentang 3 janji besar Allah untuk Bani Israel. Ini bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan ramalan ilahi yang terbentang melintas sejarah dan akan menentukan nasib akhir zaman. Membicarakan tentang Bani Israel, mereka adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nama lain Nabi Yakub adalah Israel, yang artinya hamba Tuhan. Nama yang begitu indah, namun perilaku mereka tidak seindah namanya. Sejarah mencatat mereka adalah kaum yang terkenal sangat keras kepala, gemar membengkang, bahkan tidak ragu membunuh para nabi. Allah bahkan menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 87 bahwa setiap kali ada rasul yang datang membawa ajaran yang tidak mereka sukai, mereka bersikap sombong. Sebagai nabi mereka dustakan, dan sebagian lagi mereka bunuh. Contohnya, mereka berusaha membunuh Nabi Isa, serta berhasil membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kekejaman mereka terhadap para nabi adalah manifestasi dari kesombongan yang luar biasa. Keyakinan bahwa mereka adalah kaum yang paling istimewa dan tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Sikap angkuh ini bukan tanpa alasan, sebab Al-Quran telah mengabdikan sifat mereka yang merasa paling istimewa di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 4-5 yang menjadi pondasi utama dari 3 janji ini. Ayat tersebut berbunyi, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Janji pertama itu sudah terjadi. Sejarah mencatat bangsa Yahudi pernah hampir punah. Kerusakan pertama yang mereka timbulkan di bumi berujung pada kehancuran total. Mereka dihancurkan oleh bangsa Babilonia di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Nebukadnezar mengepung Yerusalem, menghancurkan Baitul Maqdis, kuil Sulaiman yang agung, dan membawa ribuan orang Yahudi sebagai tawanan ke Babilonia. Ini adalah awal dari perpecahan dan kehancuran mereka sebagai sebuah bangsa. Mereka tercerai-berai, kehilangan tanah, dan status mereka sebagai bangsa terorganisir. Tidak berhenti di situ, kehancuran kedua mereka datang di tangan bangsa Romawi. Pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus memimpin pasukan Romawi untuk mengepung dan menghancurkan Yerusalem sekali lagi. Baitul Maqdis yang telah dibangun kembali dihancurkan hingga rata dengan tanah, dan kali ini kehancuran itu jauh lebih parah. Jutaan orang Yahudi dibantai dan sisanya diusir dari tanah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai diaspora, penyebaran, yang membuat orang-orang Yahudi tercerai-berai ke seluruh dunia selama hampir 2 milenium. Allah pun berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat kedua bahwa mereka diusir dari kampung halaman mereka, dan bahkan mereka sendiri tidak menyangka benteng-benteng mereka akan dihancurkan. Mereka dihukum oleh Allah dengan cara yang tidak mereka duga. Setelah kehancuran itu, datanglah janji kedua. Allah memberikan kesempatan untuk bangkit kembali. Janji ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 6 yang berbunyi, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kita lihat hari ini, janji kedua itu sudah terwujud dengan begitu nyata. Kaum Yahudi berhasil kembali menguasai dunia setelah bertahun-tahun dalam penindasan dan persekusi. Mereka diberikan kesempatan emas untuk bangkit kembali.
mereka berhasil menguasai hampir seluruh lini kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga pemerintahan. Di bidang ekonomi, nama-nama besar Yahudi mendominasi perbankan global, media, dan industri hiburan. Di bidang politik, lobi-lobi Yahudi di Amerika Serikat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kebijakan luar negeri dan domestik. Di bidang teknologi, banyak inovasi terdepan, khususnya di Silicon Valley, lahir dari tangan-tangan orang Yahudi. Mereka benar-benar diberkahi dengan harta kekayaan dan anak-anak, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Puncak dari kebangkitan mereka adalah kembalinya mereka ke tanah Syam atau Palestina. Gerakan Zionisme yang dimulai pada akhir abad ke-19 adalah sebuah upaya kolektif untuk mengumpulkan kembali orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, dengan dukungan penuh dari PBB dan negara-negara barat, berdirilah negara Israel pada tahun 1948. Ini adalah momen bersejarah yang menggenapi janji Allah untuk memberikan mereka giliran menguasai kembali. Mereka bukan hanya kembali, tetapi juga mengalahkan pengaruh kaum muslimin dan menduduki kembali tanah yang dijanjikan. Perang demi perang terjadi, seperti Perang 6 Hari tahun 1967, di mana Israel berhasil merebut tepi barat jalur Gaza dan Masjidil Aqsa. Kepulangan mereka tidak bisa dicegah, dan kesemuan mereka makin menjadi-jadi karena didukung penuh oleh kekuatan dari barat. Mereka membangun pemukiman ilegal di atas tanah Palestina, mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota abadi mereka, dan terus menindas penduduk asli. Penderitaan kaum muslimin di Palestina akibat penjajahan Yahudi ini adalah realitas yang disaksikan seluruh dunia. Namun penderitaan ini adalah awal dari janji ketiga yang pasti akan datang. Kekejian yang mereka lakukan hanya akan mempercepat datangnya hukuman Allah. Dalam surat Al-Isra ayat ke-7, Allah berfirman bahwa saat hukuman kedua datang, Allah akan mendatangkan hamba-hambanya untuk menyeramkan muka-muka mereka, menghancurkan mereka, dan masuk ke dalam masjid sebagaimana mereka masuk pertama kali. Janji ketiga ini belum terjadi, tapi pasti akan terjadi suatu hari nanti. Bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi. Ini bukan hanya janji, melainkan sebuah kepastian yang dijelaskan secara rinci dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis tersebut menceritakan tentang pertempuran besar di akhir zaman antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi dan kaum Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal. Kaum muslimin akan kembali menguasai Masjidil Aqsa di akhir zaman nanti. Kaum muslimin dari seluruh dunia akan bersatu di bawah kepemimpinan Imam Al-Mahdi untuk merebut kembali Palestina. Tanah suci itu akan kembali ke pangkuan umat Islam seperti di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pertempuran ini akan menjadi puncak dari janji ketiga ini. Nabi SAW bersabda, pada hari itu setiap batu dan pohon akan berbicara, wahai muslimin, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia, kecuali pohon Gargat, karena pohon itu adalah pohon Yahudi. Inilah adalah gambaran betapa dahsyatnya kehancuran yang akan menimpa mereka. Konon usaha penghancuran Masjidil Aqsa yang dilakukan Yahudi adalah karena mereka meyakini ada kuil Sulaiman di bawahnya dan mereka ingin membangunnya kembali. Hal ini sejalan dengan ramalan yang menyatakan bahwa Dajjal tidak akan keluar hingga kuil tersebut dibangun kembali. Tindakan mereka saat ini, dari penjajahan hingga upaya merobohkan Masjidil Aqsa, adalah bagian dari skenario besar yang sedang berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini adalah bukti kekuasaan Allah dan kebenaran firman-Nya. Ini adalah pelajaran berharga untuk kita semua. Janji pertama telah terwujud, mereka dihancurkan. Janji kedua juga telah terwujud, mereka bangkit dan menguasai dunia. Dan janji ketiga, yaitu kehancuran total mereka.
adalah suatu yang pasti akan terjadi. Ini adalah sebuah kepastian yang harus kita imani dan persiapkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.